Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Sesuai judulnya, hari ini aku akan membahas mengenai penulisan kreatif lagi, yaitu mengenai 4 elemen dasar dalam sebuah cerita. Karena tema hari ini masih tentang menulis sebuah cerita, jadi menulis cerita itu sebenarnya adalah proses yang kompleks yang melibatkan beberapa lapisan-lapisan dan detail-detail. Nah, maka dari itu, setiap cerita itu pasti mengandung 4 unsur elemen dasar ini. Sekarang, apa aja sih 4 elemen dasar itu? Jadi, keempat elemen dasar sebuah cerita itu adalah yang pertama, alur atau plot, yang kedua, karakter, yang ketiga, dunia cerita itu sendiri, dan yang keempat adalah bahasa. Nah, jadi kita akan membicarakan mengenai 4 elemen dasar sebuah cerita ini panjang lebar banget, jadi kamu harus simak video ini sampai selesai. Langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu plot atau alur. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau alur dan plot ini pengertiannya sama, tetapi beberapa pendapat juga menyatakan kalau sebenarnya plot dan alur ini tuh punya perbedaan. Nah, apa aja sih perbedaannya, nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Alur sendiri adalah sebuah rangkaian cerita dari awal sampai akhir yang melibatkan urutan waktu, ya kan. Jadi setiap kejadian-kejadian dari awal sampai akhir itu masuknya ke alur. Sementara kalau plot itu cara bagaimana cerita itu bisa berjalan dan dimengerti oleh pembaca. Jadi perbedaannya sebenarnya itu kalau alur itu adalah mengenai kronologi, ya, kronologis ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau plot itu yang menjelaskan sebab akibatnya. Nah, karena sebuah plot itu pasti mengandung alur, tetapi kalau alur itu belum tentu mengandung plot. Sebagaimana yang kita tahu bahwa alur itu punya 3 jenis, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Jadi kalau alur maju itu biasanya sebuah rangkaian peristiwanya atau kejadiannya itu ditampilkan secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai tahap akhir. Dan biasanya alur maju ini digunakan untuk cerita-cerita yang mudah dipahami, tetapi tidak sebatas itu aja ya. Jadi alur maju itu juga bisa digunakan untuk cerita-cerita yang agak-agak berat juga bisa. Nah, kalau alur mundur itu biasanya dimulai pada tahap akhirnya atau tahap penyelesaiannya. Nanti dia bergeraknya mundur ya. Dan cerita ini biasanya cerita-cerita yang menampilkan unsur-unsur masa lalu. Nah, jadi setiap penulis itu harus pintar-pintar meramu alur itu biar pembacanya itu tidak bingung, ini masa sekarang atau ini masa lampau gitu. Nah, kalau alur campuran biasanya itu diawali oleh klimaksnya dulu atau puncak masalahnya dulu, baru nanti beranjak atau kembali ke sebuah masa lalu dan diakhiri oleh penyelesaian. Nah, ngomongin soal alur campuran, dulu editor untuk novelku yang kedua itu menyarankan penulis baru itu untuk menggunakan alur campuran ya sebagai latihan. Masih berkaitan dengan alur, jadi Aristoteles itu juga mengemukakan kalau sebuah cerita itu harus mengandung tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Nah, jadi kaitan antar peristiwanya itu harus jelas, logis, dan mudah dikenali urutan waktunya, terlepas dari nanti penempatan itu ada di awal, tengah, atau di akhir. Nah, yang pertama adalah tahap awal atau tahap perkenalan. Biasanya pada tahap ini itu penulis memberikan atau menjelaskan berbagai informasi terkait dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh sehingga menyebabkan sebuah konflik. Tetapi yang perlu diingat adalah penulis itu jangan memberikan atau menjelaskan informasi yang banyak di tahap awal. Nah, jadi untuk tahap awal ini berikan informasinya sedikit demi sedikit yang nantinya menyebabkan sebuah konflik dan akan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya. Nah, dari tahap awal kita berlanjut ke tahap tengah. Nah, pada tahap tengah ini karena tadi si konfliknya itu sudah dimulai di tahap awal, maka di tahap tengah ini konflik itu akan mulai menegang. Semakin menegang akan menuju ke klimaks atau puncak konfliknya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa konflik itu dalam sebuah cerita sangat penting kehadirannya. Sebuah cerita tanpa adanya konflik itu pasti akan terasa hambar, ya kan? Nah, nanti akan kita bahas lagi mengenai 6 macam konflik. Apa aja itu? Nah, jadi untuk jenis konfliknya yang pertama adalah individu dengan
dirinya sendiri, dan biasanya ini adalah konflik batin namanya ya. Dan yang kedua adalah individu dengan individu yang lain, ini pertentangan antara si A dan si B. Dan yang ketiga adalah individu dengan yang berhadapan dengan alam semesta ya. Biasanya ini seperti film 2012 itu kan individu dengan alam semesta. Kemudian yang keempat, individu dengan masyarakat. Individu dengan masyarakat atau dengan lingkungan sosialnya itu juga bisa menjadi sebuah konflik. Dan yang kelima adalah individu melawan adikodrati ya. Adikodrati itu adalah yang berkaitan dengan supranatural, seperti hantu-hantu, itu nanti masuknya ke supranatural. Dan yang terakhir adalah jenisnya individu dengan teknologi ya. Cerita-cerita seperti sains fiksi itu masuknya ke jenis konflik yang keenam. Nah, dari tahap tengah kita berlanjut lagi atau beranjak lagi ke tahap yang akhir atau tahap penyelesaian, biasanya dinamakan anti klimaks. Nah, untuk penyelesaian ini terbagi menjadi dua cara, yaitu cara yang terbuka dan cara yang tertutup. Apa itu? Untuk penyelesaian tertutup biasanya ini menunjukkan keadaan akhir sebuah cerita yang benar-benar sudah selesai, jadi tidak digantungkan lagi. Nah, sementara kalau yang terbuka itu dia lebih punya kemungkinan ya, kemungkinan tadi konfliknya itu belum semuanya terselesaikan, jadi ada kemungkinan untuk melanjutkan ke cerita yang selanjutnya, atau juga bisa memberikan tafsiran-tafsiran kepada pembacanya itu, kira-kira ini endingnya ini sepertinya si A dengan si B. Jadi pembaca itu menerka-nerka ending dari sebuah cerita sendiri. Jadi itu maksudnya ke penyelesaian yang terbuka. Menurut Stanton dalam An Introduction to Fiction, klimaks adalah konflik yang telah mencapai puncak tertinggi. Pada saat itu konflik itu adalah benar-benar hal yang tidak bisa dihindari. Artinya suatu peristiwa atau konflik itu harus benar-benar terjadi, jadi tidak boleh tidak. Apabila suatu peristiwa itu tidak terjadi, maka akan mempengaruhi kejadian sebab akibat pada sebuah cerita itu. Jadi nanti ceritanya jadi plot hole atau tidak logis. Nah, dalam buku How to Analyze Fiction, Kenny mengemukakan kaidah-kaidah pemplotan, plausibilitas, kemudian suspensial, yang ketiga adalah kejutan, dan yang keempat adalah kesatupaduan. Plausibilitas adalah hal yang dapat dipercaya sesuai dengan logika cerita. Sebuah cerita dapat dikatakan memiliki sifat plausible jika tokoh-tokoh dan dunianya itu bisa diimajinasikan oleh pembaca atau juga bisa saja terjadi di dunia nyata. Suspensial atau unsur rasa ingin tahu itu biasanya adalah adanya perasaan kurang pasti terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh si tokoh utama atau tokoh lain yang difokuskan. Nah, sebuah cerita yang baik itu pastinya harus mampu membuat pembacanya itu merasa penasaran, karena nanti kan akan membaca sebuah buku dari awal sampai selesai. Nah, kemudian sebuah cerita yang baik itu juga pastinya mampu mengikat pembaca itu seolah-olah dia merasakan hal-hal yang dilakukan atau hal-hal yang dirasakan oleh si tokoh utama. Suatu cerita dikatakan memiliki kejutan atau surprise itu jika peristiwa-peristiwa yang ditampilkan itu bertentangan atau menyimpang dengan dugaan-dugaan pembaca atau harapan-harapan pembaca. Kesatupaduan atau unity adalah keberkaitan unsur-unsur yang ditampilkan. Jadi ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian fungsional yang nantinya akan saling berkaitan atau berkelindan. Nah, sekarang kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu karakter. Sebuah cerita pasti memiliki tokoh yang mengalami sebuah kejadian atau peristiwa dalam cerita. Tokoh dalam sebuah cerita itu bisa orang, binatang, atau juga benda. Kalau binatang itu biasanya dia adalah representasi dari sifat-sifat orang atau sifat-sifat manusia. Dalam membangun sebuah karakter atau tokoh itu yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Ya, sebagaimana yang kita tahu, manusia itu adalah makhluk yang unik yang memiliki banyak sekali perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.
Contohnya seperti hobi, kemudian postur tubuh, warna kulit, kemudian kebiasaan, lantas ketakutan, kesukaan, gaya bahasanya dia. Pastinya setiap manusia atau individu itu kan berbeda-beda. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah hal itu ketika kita membangun sebuah karakter. Kalau kita berbicara mengenai karakter atau tokoh, pasti kita juga akan berbicara mengenai perwatakan, watak suatu individu. Bukan suatu, watak seorang individu, watak seorang tokoh itu pastinya juga berbeda-beda. Nah, kemudian watak itu berfungsinya untuk apa sih? Jadi watak itu berfungsi untuk menyiapkan atau menyediakan alasan tindakan tertentu dengan cara menggambarkan watak atau sifat tokoh dalam suatu cerita. Nah, perwatakan itu juga macamnya ada 3. Yang pertama antagonis, yang pertama protagonis dulu, antagonis, baru protagonis. Watak protagonis itu biasanya adalah disebutnya tokoh utama, dan si tokoh utama ini umumnya dia memiliki sifat-sifat yang baik. Tapi menurut aku pribadi, si tokoh utama atau protagonis ini belum tentu dia memiliki sifat-sifat yang baik-baik aja. Jadi ada kemungkinan dia juga memiliki sifat-sifat yang jahat. Dan yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah si pesaingnya dari tokoh protagonis. Jadi yang punya masalah dengan protagonis itu biasanya adalah tokoh antagonis. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh bukan yang memihak si tokoh protagonis atau yang memihak si tokoh antagonis aja, tapi si tritagonis ini adalah tokoh penengahnya. Kemudian untuk teknik penokohannya sendiri, aku sudah pernah membuat videonya. Kamu juga langsung bisa cari videonya atau nanti akan aku masukkan ke sini ya, dan di description box, agar kamu bisa lebih memahami bagaimana tentang membangun sebuah karakter, tokoh, dan cara menampilkan penokohannya. Masuk ke pembahasan yang ketiga adalah dunia cerita. Membangun sebuah cerita itu juga berarti membangun sebuah dunia tempat para tokoh kita itu nantinya akan hidup. Nah, ternyata tidak hanya itu, kita juga harus memperhatikan detail-detail yang bisa membangun sebuah dunia dalam cerita itu sendiri. Ragam latar itu juga memiliki jenisnya, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Dalam satu cerita itu, apakah kita ingin menampilkan latar yang benar-benar ada atau hanya latar rekaan yang kita bikin sendiri? Musim apa yang sedang terjadi di latar cerita kita, atau tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Nah, hal-hal kecil seperti itu juga sangat penting. Jadi nggak cuma itu, keadaan sosial juga bisa, keadaan budaya juga nanti akan memperkuat suatu latar. Kemudian lingkungan sosial, lingkungan politik juga nantinya juga akan bisa memperkuat latar dalam ceritamu. Dalam kita membangun sebuah latar tempat, pastikan latar itu tidak bisa kita uji cobakan untuk dipindah ke tempat yang lainnya. Kalau misalnya latarmu itu bisa dipindahkan ke tempat yang lainnya, berarti kamu atau sebagai penulis itu perlu menambahkan detail-detail tambahan, ya, menambahkan rincian-rincian yang akan memvalidkan kalau latarmu itu ada di tempat itu aja, tidak bisa di tempat yang lainnya. Dan kalaupun misalnya latarmu itu bisa dipindahkan, berarti latarmu itu masih berupa latar tempelan aja, belum kuat untuk membangun sebuah latarnya atau dunianya. Dan akhirnya kita sampai ke elemen yang keempat, yaitu bahasa. Dalam satu cerita, elemen bahasa itu bisa meliputi yang pertama adalah pemilihan diksi, yang kedua susunan kalimat, yang ketiga adalah keterpaduan antara paragraf satu dengan paragraf yang berikutnya, yang keempat adalah keterpaduan antar peristiwa, yang kelima adalah susunan babaknya, jadi bab 1 sampai bab yang berikutnya itu harus padu, dan yang terakhir adalah gaya bahasa atau macis yang digunakan. Gaya bahasa itu sendiri atau macis yang sering banget digunakan dalam sebuah cerita itu ada 6. Jadi yang pertama adalah litotes. Litotes adalah ungkapan untuk merendahkan diri. Yang kedua adalah personifikasi. Personifikasi itu adalah menggambarkan benda-benda yang mati itu bisa bergerak selayaknya manusia atau memiliki sifat-sifat seperti manusia. Kemudian yang ketiga adalah hiperbola. Hiperbola adalah ungkapan melebih-lebihkan suatu kenyataan. Yang keempat adalah simile atau ungkapan untuk
membandingkan secara eksplisit. Dan yang kelima adalah metafora, yaitu membandingkan benda yang satu dengan benda yang lainnya yang memiliki sifat yang sama atau hampir sama. Kesimpulan dari video ini adalah setiap cerita itu pasti mengandung 4 elemen dasar ini, tidak mungkin tidak ada. Sebagai penulis, kamu harus memastikan apakah ceritamu itu sudah memiliki 4 elemen dasar ini yang kuat, ya, dibangunnya sudah sangat kuat. Baiklah, semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan kamu juga bisa mengaplikasikan ke dalam cerita yang sedang kamu buat. Hai, apakah kamu nanti konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga boleh banget share ke teman-teman kamu, biar teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Dan jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Yang ini juga kalah bagus sih, tonton semuanya ya.